Hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy A55 5G dan Samsung Galaxy S24. Di video kali ini memang formatnya battle, tapi karena kedua smartphone ini itu memiliki kasta yang berbeda, yang satu mid-range dan yang satu flagship, maka kita pengen ngasih tahu sejauh apa gap antara keduanya. Terutama untuk sektor-sektor yang mungkin kalian penasaran ya, seperti kameranya, kemudian baterai, dan performanya sejauh apa. So, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai videonya. Per awal April 2024 ini, kedua smartphone ini dari sektor harganya memiliki jarak kurang lebih 6 juta. A55 itu ada di sekitar 5,5 sampai 6 juta, sedangkan di S24 itu ada di 12 juta untuk harga termurahnya. Jadi rentan harganya kurang lebih 6 juta. Tapi dalam paket pembeliannya, keduanya memiliki kesamaan ya, bahkan plug-ketiplug. Kalian perlu beli case, kemudian screen protector, bahkan charger adapternya itu juga perlu beli secara terpisah. Kemudian untuk desainnya, keduanya untungnya punya gaya desain yang sama. Bahkan di tahun ini khusus untuk A55, dari segi build materialnya udah sama dengan S24 ya, menggunakan frame metal. Namun dari segi kenyamanan atau comfort, jelas S24 lebih compact, dipegang dengan satu tangan juga lebih ringkas dan nyaman ya. Sedangkan A55 itu terasa bongsor sekali, dan ujung framenya itu terkesan tajam. Kalau nggak pakai case, kurang begitu nyaman. Jadi A55 5G ini saya apresiasi sudah cukup naik kelas ya, dari segi materialnya sudah menggunakan frame metal, sudah kayak flagship. Tapi kalau kita balik, S24 itu terlihat flagshipnya, karena memang secara bezel, kemudian sisi-sisinya itu lebih simetris ketimbang Samsung Galaxy A55 5G. Secara teori juga tipe panelnya juga di atas ya kastanya S24 ini, karena menggunakan Dynamic AMOLED 2X ketimbang Super AMOLED biasa yang ada di Samsung Galaxy A55. Mungkin orang awam nggak bakal bisa bedain mana yang Dynamic AMOLED 2X, mana yang AMOLED biasa. Bahkan keduanya juga sama-sama mendukung in-display fingerprint juga ya. Tapi kalau kita lihat lebih mendalam, memang si S24 ini layarnya sudah bertipe LTPO ya, jadi refresh rate-nya bisa turun ke 1 Hz sampai ke 10 Hz. Seharusnya demikian, tapi setelah saya uji, memang paling rendahnya cuma di 24 Hz. Tapi memang lebih bagus dibandingkan dengan si A55 ya, yang mentoknya itu cuma 60 Hz. Kecerahan layarnya juga lebih cerah di S24, dia up to 2600 nits ketimbang A55 cuma 1000-an nits. Kemudian untuk fitur-fiturnya kita bahas kesamaannya dulu. Keduanya sama-sama mendukung NFC, kemudian stereo speaker, IP rating, bahkan Samsung Knox pun juga ada di A55. Tapi dari fitur-fitur yang sama tadi memang sedikit ada perbedaan ya, yang mana IP ratingnya memang tingkatannya lebih tinggi di S24. Kemudian dari segi stereo speakernya, meskipun A55 volumenya lebih tinggi, tapi dari segi kualitas suaranya sedikit lebih bulat di S24. Dan satu hal yang pasti, A55 ini masih support micro SD ya, sedangkan S24 tidak support micro SD. Tapi untuk fitur-fitur yang lain, jelas flagship tetap flagship, seperti wireless charging, reverse wireless charging, kemudian Samsung DeX itu benar-benar menjadi pembeda di S24 ini. Tapi sudah cukup lumayan sih, A55 ini sudah ada Samsung Knox dan IP ratingnya. Kemudian untuk softwarenya kita bahas singkat aja. Secara versi Android, keduanya sama-sama mendukung Android ke-14, kemudian One UI-nya juga sama, One UI 6.1, tapi memang dukungan Android-nya atau support update-nya itu si A55 cuma 4 tahun, sedangkan S24 itu up to 7 tahun. Ini gila banget sih. Kemudian ada beberapa fitur-fitur yang beda juga, di mana A55 itu tidak memiliki adaptive color tone, kemudian mode kameranya tidak ada expert RAW, dan Galaxy AI tidak ada di Samsung Galaxy A55. Jadi itu memang fitur-fitur pembeda ya antara yang mid-range dan yang flagship. Kemudian untuk spesifikasinya, dapur pacunya berbeda, Exynos 2400 compare Exynos 1480. Antara mid-range dan flagship lah. Tapi untungnya di A55 itu varian RAM-nya itu ada yang 12GB, sedangkan S24 anehnya maksimal RAM-nya yang tersedia di Indonesia cuma 8GB. Tapi untungnya secara storage, Samsung Galaxy S24 yang dijual di pasaran itu lebih lega ya, up to 512GB. Kemudian baterainya si A55 ada di 5000 mAh, kemudian S24 itu ada di 4000 mAh. Langsung saja kita bahas dari segi performanya. Memang secara raw performance kita lihat dari Antutu, S24 itu lebih kenceng hampir 2 kali lipatnya ya. Kemudian untuk benchmark yang lain seperti Geekbench 6, dari segi single core ataupun multi core itu juga 2 kali lipatnya lebih kencang dibandingkan dengan A55. Tapi secara stabilisasi performa, A55 ini tidak bisa dipandang remeh. Dia tembus di 90-an%, sedangkan di S24 itu ada di 54%. Biasanya stabilisasi performa ini hubungannya adalah bagaimana sebuah smartphone itu menjaga performa maksimalnya
Dan yang kedua adalah suhunya. Sebelum kita beranjak ke temperaturnya, kita bahas performanya sehari-hari. Untuk booting up pada saat HP-nya posisi mati, ternyata prosesnya lebih cepat sedikit di A55. Tapi untuk membuka aplikasi memang lebih gercep di S24 ya. Loadingnya itu minim banget ketimbang A55. Kemudian untuk ngedit video 4K di S24 itu tidak ada lag yang saya rasakan. Kadang-kadang di A55 ada sedikit stutter, tapi ya nggak mengganggu sih. Cuman memang S24 terasa smooth ya untuk ngedit video. Bahkan secara raw performance, memang untuk bermain game berat seperti Genshin Impact, kalau kita setting di highest 60 fps, memang FPS rata-ratanya juga lebih tinggi, ada di 48-50 fps. Kalau di A55 itu di settingan tertinggi itu cuma di 30-35 ke 40 fps ya. Tapi saya akui Exynos 2400 ini sudah nggak sepanas Exynos tahun lalu. Saya bisa kasih bukti bahwa untuk penggunaan wajar ya, seperti nonton YouTube, ternyata keduanya selama 30 menit itu cuman berkurang 3% aja. Bahkan untuk bermain game AOV selama 30 menit, keduanya juga sama-sama berkurang 5-6%. Saya cukup impress ya dengan baterai yang kecil, tapi di skenario yang cukup ringan seperti nonton YouTube, bahkan bermain game AOV yang masih ringan, itu keduanya berkurang baterainya sama. Tapi ketika saya merekam video 4K 30 fps selama 30 menit, suhu S24 ini terasa lebih panas, sehingga pengurangan baterainya lebih banyak ketimbang A55. Bahkan saya bermain Genshin Impact selama 15 menit, di settingan yang sama, highest 60 fps, A55 itu berkurang cuma 6%, sedangkan si S24 baru terasa berkurangnya ya, ada di 8%. Itu pun kalau kita kalikan per 30 menit, jaraknya lumayan jauh ya. Jadi kalau kondisinya agak panas, ya mungkin S24 terasa lebih boros. Tapi kalau untuk penggunaan seperti nonton YouTube ataupun game ringan, itu keduanya memiliki pengurangan baterai yang sama. Saya cukup surprise ya dengan S24 ini. Kemudian untuk sektor kameranya, keduanya sama-sama menggunakan triple setup kamera, tapi di Samsung Galaxy S24 itu unggul ada kamera telefotonya ya, sedangkan A55 kamera telefotonya tidak ada, digantikan dengan kamera makro. Langsung saja kita beranjak ke hasil kameranya. Keduanya kalau kita bandingkan side by side, kamera utamanya itu cukup bersaing ya dari segi dynamic range, kemudian dari sektor detail, dan tone warnanya bisa dibilang mirip-mirip. Ini kondisi pencahayaan yang melimpah ya. Kemudian perbedaan yang cukup ketara adalah pada saat saya ngezoom, itu jelas lebih detail di Samsung Galaxy S24 karena memiliki kamera telefoto. Bahkan apabila teman-teman suka foto-foto portrait, di S24 ada 3 pilihan focal length. 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Jadi lebih dramatis ketimbang A55 itu portraitnya cuma 1 kali. Kemudian untuk foto-foto produk, keduanya sedikit ada perbedaan tone warna. Kadang saya suka di A55 warna kuningnya, tapi di sisi lain ketika saya nge-shoot warna hitam itu lebih pekat di Samsung Galaxy S24. Ini bisa difixkan dengan editing di post processing ya untuk masalah tone warna ini. Kemudian untuk skin tone, keduanya memang sedikit ada perbedaan warna. Kadang saya suka di Samsung Galaxy A55, kadang saya suka di Samsung Galaxy S24. Ini membuktikan bahwa A55 untuk kamera utamanya itu cukup catch up dengan Samsung Galaxy S24. Tapi kalau kita ngomongin masalah konsistensi antar lensanya, terutama untuk kondisi low light, memang S24 itu lebih minim shifting color ketimbang si A55 ya. A55 itu kondisi malamnya agak jomplang untuk kamera utama dan ultrawide-nya. Kemudian untuk ultrawide-nya, keduanya sebenarnya secara megapiksel sama-sama di 12 megapiksel, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuman di Samsung Galaxy A55 justru lebih lebar ya, ada di 0,5 kali ketimbang S24 itu ada di 0,6 kali. Tapi kalau kita ngomongin soal selfie-nya, ya saya lebih suka tone warna dari skin tone di selfie-nya S24 ya ketimbang si Samsung Galaxy A55. Lebih natural aja warna skin tone-nya ketimbang A55, kadang warna skin tone-nya agak menguning. Untuk hasil fotonya, memang kalau nggak menggunakan telefoto di S24, kemudian kita nggak ngomongin konsistensi warna, ya A55 ini cukup catch up dengan S24. Tapi kalau kita ngomongin soal fitur-fitur ataupun videonya, ini cukup jomplang ya. Fitur-fiturnya S24 itu ada portrait video, kemudian ada expert RAW. Bahkan dari segi resolusi videonya, di S24 itu sudah mendukung 4K 60 fps di semua kameranya. Sedangkan di A55 itu 4K 30 fps aja ya di semua kameranya. Bahkan kalau kita melihat stabilisasinya di fitur dual video, ternyata stabilisasi di A55 itu tidak bekerja ya, sedangkan di S24 itu dual videonya stabilisasinya itu masih bekerja. Buat dual recording malamnya kayak gini.
Buat selfie-nya ini hasilnya lebih lebar sedikit di S24 ya. Dan skin tone-nya agak sedikit berbeda, si Samsung A55 itu agak menguning. Sedangkan di S24 itu gold ya. Saya rasa lebih akurat di S24 sih. Buat video malam kayak gini, dynamic range-nya masih bagus di S24 ya. Coba lihat lampunya. Ini sama-sama di 60 fps ya. Noise levelnya ya keduanya sama-sama bernoise sih, karena ini malam banget. Cahayanya cuma lampu di atas itu. Dan kalian perhatikan nggak sih, flare-nya lebih banyak di A55. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Dengan jarak harga 6 juta, bagi teman-teman yang memang membutuhkan fitur-fitur ekstra, kemudian kamera telefoto, dan kualitas video yang bisa diandalkan setiap waktu, ya S24 atau flagshipnya Samsung bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi mengingat seri A sekarang sudah naik kelas, terutama untuk sistem security-nya yang sudah mendukung Samsung Knox, bahkan secara build materialnya itu juga bisa bersaing dengan si S24 ini, ya ini worth it banget ya A55 5G ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau suka kontennya, monggo silahkan like. Nggak suka ya di dislike aja. Jangan lupa untuk subscribe channel Dewi Gadget ini apabila teman-teman pengen tahu updatean terbaru soal pergadgetan dan bisa mensupport channel ini ya agar bisa 100.000 subscriber di akhir tahun 2024 nanti. Terima kasih, jaga kesehatan, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.